Meski bukan horor yang perfect, Abigail tetap menghibur dan memiliki magnet sendiri. Penampilan gemilang Weir, atmosfer yang mencekam, serta efek visual dan audio yang mengesankan membuatnya enak diikuti dan cukup menyenangkan alias fun. What's your name? Mine's Abigail. You can call me Joey. Do you have any kids? Salam sinema sahabat sinemalogi. Abigail adalah film horor yang disutradarai Matt Bettinelli, Olpin, dan Tyler Gillett. Film ini dibintangi Melissa Barrera, Dan Stevens, Eliza Weir, Giancarlo Esposito, Catherine Newton, Kevin Durant, Angus Cloud, William Catlett, dan lain-lain. Film Abigail bercerita tentang Abigail diperankan Eliza Weir, bocil balerina yang diculik oleh komplotan penjahat. Awalnya ini terlihat seperti modus penculikan biasa, tetapi kemudian berubah menjadi peristiwa mengerikan setelah para penculik tahu bahwa Abigail bukanlah manusia biasa, melainkan vampir yang ganas. Satu persatu para penculik digilir dan diburu untuk menjadi target makanan Abigail. The Real Bocil Kematian. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Setelah karakter Esther di film The Orphan dan karakter Megan, kini muncul satu lagi bocil kematian bernama Abigail, yang bahkan lebih brutal dari Esther dan Megan. Sayangnya identitas asli Abigail yang ternyata vampir ini sudah dibeberkan sejak awal dan menjadi bagian dari promosi. Hal ini menurut saya mengurangi kejutan filmnya. Apalagi dengan premis bocah cewek vampir pasti langsung mengingatkan pada film Let the Right One In atau Let Me In. Bedanya Abigail lebih ringan dan dramanya tidak berat. Penulis dan sutradara film Abigail adalah para pembuat film Ready or Not. Memang bisa dilihat kesamaan dari cerita perburuan, set utama di dalam rumah, juga elemen gore berdarah-darah. Bedanya Ready or Not mengandung kritik sosial, sedangkan Abigail rasanya murni buat seneng-seneng. Terasa sekali karakter Abigail di film ini sangat diberdayakan. Sosok Abigail digambarkan sebagai vampir manipulatif yang berhasil menipu para calon korbannya. Tapi karena semua sudah dibeberkan duluan, unsur kejutannya kurang nendang. Untungnya film ini tidak segan-segan menawarkan sajian aksi brutal seru antara sekelompok manusia naif melawan vampir bocil. Disisipi bumbu komedi yang walau terkadang garing namun tidak sedikit bikin saya senyum-senyum. Eliza Weir, si pemeran Abigail, berhasil menjadi yang paling mencolok di film ini. Dia sukses membawakan sosok tunggal introvert yang awalnya terlihat rapuh tak berdaya, namun seketika berubah menjadi brutal sadis minta ampun. Wajahnya yang imut seketika berubah menjadi amit-amit, menciptakan kengerian dramatis. Sosok vampir bocil Abigail dalam film ini cukup kuat karakternya. Meski jadi antagonis utama dalam film, kita tidak bisa benar-benar sebel terhadap sang vampir cilik berkat performa Weir. Layak diacungi jempol. Film ini tidak hanya tentang Abigail, juga tentang orang-orang yang dikumpulkan untuk dijadikan hidangan santap cemilan sang bocah vampir. Karakter-karakternya memang masih tipikal tipe penjahat yang dikumpulkan bareng untuk sebuah misi. Di sini termasuk sang protagonis yang diperankan Melissa Barrera. Melissa Barrera berlumuran darah sepertinya akan menjadi genre baru favorit setelah sebelumnya tampil brutal juga di film Scream 6. Karakter penculik yang lain digambarkan memiliki problematika masing-masing. Hanya saja sepertinya penulis tidak mau larut dalam drama menye-menye para karakter. Hanya satu karakter saja yang dibuat menye, itu pun juga bisa dijadikan penghubung karakternya dengan karakter lainnya. Cukup efektif. Seperti film vampir pada umumnya, di sini juga ada bawang putih, lambang salib, sampai tonggak kayu penusuk jantung dan juga cahaya matahari. Semua diolah sesuai kebutuhan cerita. Yang menarik, cara vampir menemui ajal nggak lagi-lagi hangus menjadi abu. Kali ini matinya lebih gore dan cukup bikin kaget.
Sepertinya kesuksesan film Megan dengan adegan joget yang ikonik, Abigail sebelum menumpas mangsanya pun joget balerina dulu. Sesuai dengan karakternya yang menganggap ini semua hanya mainan dan perburuan. Film ini menjadi lebih seru, menyenangkan karena performa Abigail yang cukup gemilang. Belum lagi bumbu-bumbu komedi yang selalu muncul pas porsinya. Elemen aksi di film ini bahkan jadi hal yang penting menjelang ending film. Jadi, rasanya film horor ini memang cocok jadi tontonan seseruan bareng temen, bukan yang harus ditanggapi secara serius macam siksa kubur. Selain penampilan Abigail, kekuatan lain dalam film ini adalah bagaimana atmosfer rumah tua dan angker yang berhasil diciptakan. Pengaturan dan desain produksi menciptakan latar yang sempurna untuk ketegangan yang berusaha dihadirkan pada film. Naskahnya sendiri jauh dari kata sempurna, karena memang tujuan film ini full seru-seruan saja. Mitologi vampir juga diotak-atik seenaknya. Yang penting hasilnya keren. Untungnya meski posternya menggambarkan anak kecil dengan baju balet, film ini memiliki rating 17+. Jadi kita bisa menyaksikan sajian momen brutal dengan puas. Memakan mangsa hingga kepala putus, sampai adegan badan meledak hingga darah dan organ tubuhnya bertebaran kemana-mana. Makanya film ini akan cocok buat kamu yang demen banget sama tontonan gore maksimal dan nggak nanggung. Jadi kamu jangan ajak bocil nonton demi kenyamanan bersama. Pada akhirnya, meski bukan horor yang perfect, Abigail tetap menghibur dan memiliki magnet sendiri. Penampilan gemilang Ware, atmosfer yang mencekam, serta efek visual dan audio yang mengesankan membuatnya enak diikuti dan cukup menyenangkan alias fun. Mungkin kelak ada film kolaborasi Abigail bertemu Megan seperti layaknya Alien versus Predator. Pasti seru lihat bocil-bocil berantem seperti itu. Demikian video reaksi dari film Abigail yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.